Nah Bu, kalau menurut Ibu perempuan sekarang itu sudah sejauh apa sih terlibat dalam pengawasan pemilu kalau kita lihat di lapangan kayak gitu Bu? Selain Sudah, yang 30% keterwakilan perempuan tadi ya Bu. saya lihat sih sudah sangat besar ya, apalagi di Bawaslu ini. Raden Ajeng Kartini, perempuan yang elok dan berparas cantik. Kaulah sang Sri Kandi, pejuang wanita. Kaulah Kartini, pahlawan bangsa. Sang pahlawan yang menyetarakan derajat wanita. Sang pahlawan yang berjuang di balik keayuannya, membantu wanita untuk bebas berpendapat, membebaskan wanita dari keterpurukan. Perjuanganmu tak sia-sia. Wanita mendapatkan keadilan dan kebebasan. Terima kasih, Ibu Kartini. Perjuanganmu tak akan pernah lekang oleh waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, balik lagi di podcast kita yaitu podcast Ngopi Seru, ngobrol seputar pemilu bersama Bawaslu. Spesial banget nih kita pada hari ini masih dalam suasana Hari Kartini ya. Kita mau ngobrol santai soal peran perempuan dalam pengawasan pemilu. Sebelumnya, izinkan saya untuk membuka podcast kita pada hari ini dengan sebuah pantun. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Melati putih harum wangi. Cakep. Semangat Raden Ajeng Kartini hidup di hati. Selamat datang di podcast spesial Hari Kartini. Ya, dan spesial banget nih pada hari ini kita sudah bersama Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Ibu Dinia Masita. Selamat sore Ibu. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Mbak Erika gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai dengan kita pada hari ini. Jadi karena kita masih dalam suasana Hari Kartini ya, dan ini salah satu perempuan yang menginspirasi gitu ya bagi kita semua di Bawaslu Sekretariat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi perkenalkan ini Ibu Dinia Masita, yaitu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mungkin langsung saja ya Bu, kami ingin mengenal lebih dekat tentang Ibu gitu. Kami boleh nggak Ibu menceritakan bagaimana sih perjalanan Ibu di Bawaslu dari awal, kok bisa masuk Bawaslu, dan kami pengen tahu gitu bagaimana perasaan atau pengalaman Ibu sebagai Kepala Sekretariat yang memimpin kawan-kawan di Sekretariat Bawaslu Provinsi. Oh iya, terima kasih Mbak Erika. Mungkin ini pengalaman kalau dibandingkan ya dengan teman-teman sesama kepala sekretariat, mungkin saya termasuk yang agak sepuh ya, yang punya pengalaman lebih lama gitu ya di Bawaslu. Memang ketika Bawaslu pertama kali berdiri di tahun 2008 ya, waktu itu sekretariatnya, itu saya diminta bergabung. Saya sebenarnya kepegawaiannya itu ada di Departemen Dalam Negeri dulu ya, sekarang Kementerian Dalam Negeri. Beberapa staf atau pegawai dari sana itu ditugaskan untuk mendukung tim atau Pokja yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini teman-teman di Kesbangpol Depdagri.
Nah, kemudian memang pada saat itu belum ada pelantikan struktural ya. Itu sekitar bulan Juni itu kami sudah berkumpul ya beberapa orang di kita waktu itu menyewa di Gedung Juang, itu di gedung yang disewa oleh Bawaslu. Saya rasa memang kepala sekretariat yang sudah ditunjuk ya pada saat itu Pak Robert Simbolon itu saya sangat senang ya karena saya sebagai seorang perempuan yang menjadi salah satu calon ya disebutnya calon sekretariat ya yang memimpin sekretariat di Bawaslu bersama beberapa perempuan yang lain gitu ya. Jadi ada lumayan lah secara persentase gitu ya. Dan kenapa saya tertarik juga ini menjadi tantangan tersendiri karena kan Bawaslu ini baru dibentuk dan semacam semangat kok ini lembaga yang bergerak di bidang pengawasan pemilu walaupun saya tidak punya latar belakang hukum ya atau politik ya, tidak ada. Nah, jadi ini tantangan yang saya rasa saya harus bisa gitu ya untuk menjadi salah satu pejabat struktural di dalamnya pada saat itu gitu. Badan Pengawas Pemilu ini karena baru dibentuk juga dan tentunya kita baru ada di tingkat nasional ya waktu itu ya di Jakarta. Waktu itu juga di tingkat provinsinya masih ad hoc lah, masih Panwaslu pada saat itu gitu. Jadi itu dibentuk kemudian pada bulan Desember tahun 2008, kira-kira berapa bulan ya dari bulan Juni itu kita di Gedung Juang, itu kita pindah ke kantor Bawaslu Tamrin. Nah, itu 2008 akhir, Desember sampai dengan sekarang ya. Dan saya rasa Bawaslu sudah dari dulu melibatkan perempuan di dalamnya, baik dari sekretariat maupun dari unsur komisionernya. Jadi komisioner ini juga saya perhatikan malah ada di beberapa kabupaten kota atau provinsi yang banyak ditunjuk ini yang bertugas di dalamnya ini perempuan gitu. Jadi menjadi banyak gitu. Iya, menjadi kebanggaan tersendiri lah kita sebagai perempuan ya gitu kan. Akhirnya kami yang ditunjuk oleh kepala sekretariat pada saat itu menduduki beberapa jabatan juga sebagai kepala subbagian maupun kepala bagian yang saya rasa kita mempunyai peran yang sama ya dengan para kabak maupun kasubag yang laki-laki untuk memberikan pendapat maupun keputusan pada saat kita berkumpul untuk memutuskan sesuatu gitu. Ini tuh Mbak. Jadi lumayan banyak ya Bu perempuan-perempuan gitu yang jadi kepala sekretariat yang posisinya sama seperti Ibu saat ini. Komisioner saya rasa lebih proporsional karena kan mereka memperhatikan 30% keterwakilan pada saat seleksi ya. Tetapi untuk kepala sekretariat ini kan jabatan yang ditunjuk gitu ya kepada teman-teman yang memang memenuhi persyaratan secara administrasi. Jadi tidak harus 30% kalau saya rasa ya, tapi lebih membanggakan jika ada kepala sekretariat yang perempuan yang bisa duduk di dalamnya. Kalau sampai pada saat ini ya hanya sekitar 5 ya, 2 PLT, 3 definitif perempuan, 5 dari 38. Jadi nggak sampai 30% ya. Tapi mudah-mudahan ke depannya banyak juga teman-teman nih yang di Bawaslu RI atau di Bawaslu seluruh Indonesia, khususnya yang di Bangka Belitung gitu ya, bisa terus sampai kepada jenjang yang lebih tinggi lagi. Amin. Kita doakan saja ya Bu. Amin. Ya, pasti banyak cerita ya Bu di balik perjalanan yang panjang itu ya, bisa dikatakan perjalanan yang panjang dari awal masuk Bawaslu sampai saat ini menjadi kepala sekretariat ya Bu. Nah, Bu Dini, mumpung masih hangat suasana Kartini nih, biasanya kan kita dengar itu Kartini identik dengan emansipasi perempuan kan. Bu, kalau kita tarik ke konteks sekarang nih, semangat Kartini itu sebenarnya tercermin nggak sih di dalam peran perempuan di dalam pengawasan pemilu kalau menurut Ibu?
Kalau saya lihat sepertinya sangat malah ya, sangat tercermin ya peran perempuan ini. Sebagai mungkin saya melihat dari sisi komisioner dulu ya. Sebagai komisioner yang perempuan gitu ya, meskipun saya di kepala sekretariat, itu kan tentunya mereka akan berinteraksi nih dengan masyarakat. Masyarakat ini juga kan tidak hanya laki-laki ya, ada perempuan, ada anak-anak yang mungkin perlu sentuhan-sentuhan yang lebih feminin ya, lebih lembut ketika pendekatan dengan masyarakat, kemudian ketika melakukan sosialisasi atau pendidikan, kemudian mengajak mereka untuk ikut berpartisipasi. Ini tentunya perempuan mempunyai sisi feminin yang sangat disukai ya oleh masyarakat karena kelembutannya. Itu saya rasa sangat berperan di situ, dan tentunya tidak kemudian membatasi para perempuan ini untuk terjun ke masyarakat, kemudian memilah-milah misalnya, oh ini pekerjaan pria, ini wanita gitu. Saya rasa nggak ke sana ya, karena semua tentu mempunyai tugas dan kewajiban yang sama ketika mereka melakukan pengawasan di lapangan gitu ya. Dan saya sendiri sebagai kepala sekretariat sebenarnya mempunyai tantangan tersendiri juga ya, karena saya harus mengkoordinir mungkinnya teman-teman di bawah yang mungkin ada kabak-kabak yang laki-laki gitu ya, ada yang kabak yang perempuan, dan tentunya saya harus bisa bukan menyamakan, menyetarakan lah antara pejabat yang perempuan maupun yang laki-laki. Tidak ada pilih kasih atau perbedaan di antara mereka, sehingga mereka juga bisa melanjutkan tugas-tugasnya atau melaksanakan tugas-tugasnya tanpa dibatasi oleh jenis kelamin. Benar sekali. Jadi tetap mengutamakan gender dalam hal ini, bahwa kita ini tidak dibedakan perempuan ini laki-laki gitu ya. Jadi semua sama. Saya tidak pernah membeda-bedakan ya antara staf laki-laki, staf perempuan, semuanya sama. Mereka mempunyai kesempatan yang sama, mempunyai tugas yang sama gitu ya. Dalam hal mereka turun ke lapangan pun teman-teman di sekretariat baik yang perempuan juga punya kesempatan yang sama untuk melakukan baik pengawasan, penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa pemilu. Gitu. Berarti semangat Kartini itu memang masih hidup sampai sekarang ya Bu, khususnya kalau kita lihat di malah saya melihatnya lebih hidup ya. Iya, lebih hidup lagi dan ya. lebih berat lebih menantang. lebih menantang karena banyak dinamika yang sekarang ini kan tidak seperti dulu ya. Mungkin Ibu Era Kartini ini kan dia lebih banyak dengan menggunakan penanya, karena dia mungkin ada cerita dikekang gitu ya, ditutup gitu. Sementara kita di sini kan lebih leluasa ya, perempuan-perempuan sekarang yang tentunya punya kesempatan yang lebih besar, tetapi mereka punya tantangan juga yang lebih besar di luar sana ketika mereka turun menemukan secara nyata ya di lapangan apa yang harus mereka lakukan, apa yang kemudian menjadi hambatan maupun tantangan ketika mereka turun gitu. Nah Bu, kalau menurut Ibu perempuan sekarang itu sudah sejauh apa sih terlibat dalam pengawasan pemilu kalau kita lihat di lapangan kayak gitu Bu? Selain yang 30% keterwakilan perempuan tadi ya Bu. Saya lihat sih sudah sangat besar ya, apalagi di Bawaslu ini. Saya rasa lembaga yang memang benar-benar melibatkan perempuan dalam melaksanakan tugas pokoknya dari Bawaslu ini. Jadi saya lihat perannya lebih besar, tanggung jawabnya lebih besar, perannya lebih banyak, dan makin dikembangkan lah, makin semangat gitu ya. Saya perhatikan gitu ya, dan teman-teman tidak hanya di tingkatan Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten kota, saya melihat di tingkat kecamatan pun masih banyak sekali ya yang perempuan-perempuan muda yang masih punya semangat yang luar biasa gitu ya, membawa semangat Kartini lah gitu ya, punya motivasi, kemudian berani mengungkapkan pendapatnya, berani terlibat gitu. Itu sesuatu yang
positif sekali ya, saya lihat makin makin kesininya gitu ya. Bahkan yang pengawas-pengawas TPS pun perempuan juga banyak ya, Iya, Bu? banyak. Malah lebih secara persentase mungkin malah saya tidak lihat data ya, Iya. cuma saya melihat secara ini di lapangan kayaknya lebih banyak di tingkatan di bawah itu yang perempuan dibanding ke atas ya, Iya. di tingkat provinsi. Nah, kalau pengalaman Ibu sendiri sih, apa yang paling menantang, Bu, selama perjalanan karir Ibu? Nah, kalau yang menantang ya sebenarnya kalau untuk bagi saya ya, menantang dalam hal melaksanakan tugas dan kewajiban ini tidak terlalu berbeda lah antara tugas kepala sekretariat yang perempuan maupun yang laki-laki ya. Sama kita punya tugas dan tanggung jawab yang sama gitu ya. Cuma membagi antara peran kita sebagai penyelenggara pemilu ya, dengan peran kita di rumah tangga ini sebagai perempuan. Ini kan kodrat ya. Kalau untuk sebagai seorang ibu gitu kan, atau sebagai seorang istri, ini adalah kodrat yang harus dilakukan oleh kaum perempuan. Nah, itu untuk membagi, mungkin yang agak berat tantangannya membagi waktu. Mungkin Mbak Erika juga ya, membagi waktu antara keluarga dengan pekerjaan. Kalau tantangan khusus yang dihadapi perempuan dalam pengawasan pemilu itu menurut Ibu ada nggak, Bu? Entah itu keamanan misalnya kan? Mungkin paling besar ya itu di keamanan. Paling ya. Kadang kan kayak kita melakukan salah satu tahapan itu misalnya yang APK itu kan. Nah, itu kan sampai malam itu biasanya. Sampai jam 12 malam. Kemudian para penyelenggara pemilu ini ada juga yang perempuan yang mereka juga harus turun, kemudian sampai tengah malam. Nah, ini kan saya melihatnya berat ya, tapi mungkin karena memang sudah tuntutan tugas dan kewajibannya, alhamdulillah juga kita akan dibantu juga oleh unsur Pemda ya, untuk mendampingi kita sehingga keamanannya bisa lebih terjaga untuk perempuan-perempuan yang melaksanakan pengawasan pada malam hari gitu ya. Itu mungkin lebih aman. Nah, kalau kayak cerita Ibu tadi nih, paling tantangannya membagi waktu gitu kan antara peran kita menjadi ibu dan menjadi abdi negara lah ya, kalau dibilang ya sebagai kepala sekretariat. Nah, bagaimana sih Ibu membagi waktu gitu antara sebagai ibu, sebagai seorang abdi negara, pekerja gitu kan, dan sebagai ibu di rumah itu gimana sih, Bu, tips-tips membagi waktunya itu? Mungkin bisa kami sebagai perempuan gitu bisa mengambil pelajaran dari pengalaman Ibu, termasuk untuk saya sendiri sebagai salah satu ibu baru gitu ya. Ya Mbak, ini memang kita harus bisa membagi waktu dengan baik ya, antara tugas kita sebagai abdi negara dan tugas kita sebagai seorang istri, juga tugas kita sebagai seorang ibu. Jadi saya memang berusaha untuk pada saat di luar jam kantor itu secara rutin kita menghubungi, karena kebetulan saya bertugas di Kepulauan Bangka Belitung, keluarga di Bogor gitu ya. Jadi saya komunikasi mungkin lewat video call atau telepon. Tetap saya saya memberi waktu yang cukup banyak gitu ya setelah kita pulang dari kantor untuk menghubungi keluarga. Kalaupun tidak menutup kemungkinan pada saat kita berada di kantor kemudian ada telepon dari keluarga, itu juga prioritas juga bagi saya untuk mungkin tidak akan mengambil waktu yang lama ya untuk menerima atau merespon telepon ataupun komunikasi yang datang dari keluarga. Itu sangat penting kalau menurut saya ya, jangan sampai terputus, karena bagaimanapun kita ini kan bekerja selain untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, juga untuk keluarga. Iya, benar sekali, Bu. Gitu. Jadi harus pintar ya, Bu, pintar bagi waktu, apalagi kalau terpisah jarak kayak gini ya, Bu. Gitu. Ya, saling ini aja sih kalau saya sarankan ya Mbak Erika, mungkin karena masih jauh perjalanannya ya kita juga harus sering berkomunikasi, kasih waktu memberikan kabar dan menanyakan kabar untuk dari keluarga gitu. Oke, mungkin Bu bisa kita sambil ngopi karena kita kan hari ini judulnya ngopi seru ya, Bu. Jadi kita sambil ngopi dulu. Enak sekali kayaknya. Iya, kita cobain.
Ini kopi apa Mbak Rika? Kurang tahu sih sebetulnya ini kopi apa. Tapi lumayan ya untuk mencairkan suasana kita pada sore hari ini. Nah, kalau menurut Ibu di momen Hari Kartini ini, apa pesan Ibu untuk perempuan Indonesia, ya, khususnya untuk para perempuan di bawah seluruh Indonesia? Ya, mungkin karena ini Hari Kartini ya, Iya. pesannya ya kita tetap terus membawa semangat dan spirit dari Ibu R.A. Kartini. Karena kita kan bukan hanya untuk menyemangati diri kita sendiri, kita juga menyemangati para perempuan di luar sana, terutama anak-anak kita juga yang perempuan, Iya, supaya mereka menjadi pribadi yang kuat dan bisa melalui lah berbagai tantangan dan hambatan yang ditemui ketika mereka dewasa. Luar biasa sekali. Jadi sedih. Jadi sedih ya Bu. Jadi ingat anak di rumah ya. Ya, tapi luar biasa ya Bu, kita sebagai perempuan selain jadi ibu juga sebagai abdi negara, jadi harus membagi waktu ya Bu, membagi waktu, membagi tenaga dan pikiran pastinya ya Bu. Semoga bahu-bahu kita juga selalu dikuatkan untuk menjalani banyak peran ya Bu. Iya, amin ya Rabbal. Terima kasih kepada Ibu Dini Yamasita atas cerita dan insight-nya hari ini, sangat luar biasa menginspirasi kita semua. Nah teman-teman, semoga obrolan kita bisa menjadi inspirasi bahwa perempuan punya peran besar dalam menjaga demokrasi. Nah karena podcast kita hari ini sudah saya buka dengan pantun, maka izinkan saya untuk menutup podcast kita pada hari ini dengan pantun pula. Di taman bunga melati mekar, angin sepoi menemani pagi. Semangat Kartini terus berkorbar, bersama Bawaslu jaga demokrasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat ketemu di podcast berikutnya.